catatan khusus, satu buku itu udah kelas 6 ya Ustaz. Catatan khusus, ya di situ tercantum inti-inti dari pelajaran. Inti-inti dari Ya, pelajaran. misalnya pelajaran tarikh Islam itu kan ujiannya diulang dari kelas 2 sampai kelas berapa? Kelas 2, 3 ya. Itu kamu tulis dari kapan? Dari sebelumnya, sebelum ujian. Waktu belajar. Iya. Oh, dari sebelum ujian, Iya, bukan sebelum dari ujian. kelas 2 dulu. Bukan. Oh, bukan. Prepare-nya tuh Berarti buat resume. catatan resume itu untuk memudahkan kita dalam menghafal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Almanar Podcast. Insyaallah pada malam ini kita akan menayangkan podcast kedua, yaitu untuk yang baru bergabung mungkin di sebelumnya kami sudah tayang di episode pertama. Podcast ini merupakan salah satu media humas pesantren modal Almanar yang ingin mempublikasi sejumlah kegiatan pesantren, ya, ataupun sejumlah energi positif dari pesantren modern Almanar, baik itu dari santrinya, ustadz-ustadznya maupun alumninya. Selain itu kita juga nanti akan mengundang beberapa tokoh ataupun alumni pesantren yang menginspirasi, dengan tujuan dengan adanya podcast ini bisa menjadi inspirasi bagi santri khususnya dan para pendengar umumnya. Baik, pada malam ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang alumni angkatan berapa ini? 2020 ya, yaitu Ustazah Maulidatun Rahmi. Assalamualaikum Rahmi. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa hal? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Rahmi ini alumni angkatan 2020, yaitu yang baru saja ya, angkatan COVID-19 Corona. Ya. Kemarin wisuda gimana kemarin wisudanya? Wisudanya di aula. Di aula ya? Iya. Tapi telat ya? Tanpa wali ya. Tanpa wali santri ya? Karena kondisi masih tidak mungkin. Tapi nggak apa-apa. Tapi tidak menghilangkan kesakralan dari wisuda itu ya. Jadi Rahmi sekarang mengabdi di Almanar ya, sebagai ustazah di pesantren Almanar. Sebelumnya kita di podcast ini ngobrol santai aja Rahmi ya. Jangan terlalu gugup, santai saja ya. Ini podcast untuk ya sebagai ramah-tamah lah, sharing mengenai pengalaman. Tujuannya apa? Supaya nanti santri-santri yang mendengar, khususnya santri kita, santri Almanar, bisa mengambil pelajaran, ya kan? Jadi kan setiap orang yang udah menjalani hidup itu kan pasti ada hal yang dilaluinya, ya kan? Pengorbanan, pengerjuangan, dan itulah menjadi sebuah pengalaman. Dan ini bisa pengalaman ini berharga bagi orang yang mendengar ataupun yang mengetahuinya. Makanya adanya podcast ini. Rahmi sebelumnya tahun berapa masuk Almanar? Tahun 2014. 2014 ya? Sebelumnya Rahmi di SD atau Min? Min. Jadi Ustadz mau tahu, Rahmi kan setelah tamat Min itu kan kita kadang-kadang itu kan banyak pilihan. Saya mau masuk kemana sini. Kalau Rahmi sendiri gimana? Langsung Almanar atau ada pilihan lain? Iya, dulu itu emang tidak ada pilihan lain Ustaz. Ya, emang Almanar langsung ke Almanar ya. Itu tahu dari mana? Dari mana? Dari saudara. Dari saudara. Rahmi tinggalnya di mana? Di Lampeneru. Oh, Lampeneru, ya kan? Tahun 2014 ya berarti ya. 2014 berarti tahun pertama Ustadz Ikram jadi pimpinan ya. Kemudian langsung masuk Almanar 2014. Gimana, apa yang Rahmi rasakan pertama waktu jadi santri? Nah, ini selalu saya tanyakan kepada narasumber ya kan. Karena waktu pertama jadi santri itu kadang-kadang kita ada rasa nggak betah, gugup ya kan. Karena juga baru-baru kan, karena kita baru masuk ke dunia baru ya kan. Sebelumnya kita di rumah, kamu makan kapan aja terserah. Tapi pas masuk pesantren semuanya jadi berubah. Jadi kalau Rahmi sendiri gimana? Ya dulu sebenarnya sudah ada pengalaman Ustaz. Pengalaman dari kakak. Karena kakak pertama juga mondok di Umardian. Kakak kedua juga di Umardian. Nah, ketika Ana mau masuk pesantren, orang tua nggak kasih lagi ke Umardian.
jauh ya, Oh naik jauh gunung ya ya. dari Karena Mundur kan ke Indrapuri. udah berapa bulan, berapa tahun dari Alui ya. Jadi emang nggak ke Mardian lagi. Ya udah dicari pesantren yang agak dekat dengan rumah. Berarti orang tuamu bersikap adil, Iya. jadi bagi-bagi kan. Iya, benar. Karena bagi yang belum tahu, Mardian sama Almanar juga sama pimpinannya, Ustadz Fakhrudin, yang berbeda dengan pimpinan dalam saja. Jadi dulu langsung orang tua mengultimatum, maksudnya kamu udah jangan legal ke Mardian, langsung ke Almanar ya. Jadi waktu pertama jadi santri itu gimana perasaan kamu pertama sekali masuk santri? Walaupun memang pengalaman di kakak kan kamu nggak merasakan, mungkin sering berkunjung kan melihat suasananya. Jadi gimana dulu? Jadi ya dulu takut. Rasa tidak betah itu memang ada ya. Setiap santri anak rasa emang ada rasa tidak betah, kemudian rasa ingin pindah. Ada rasa ingin pindah nggak? Ada. Itu di bulan pertama atau di mana? Di bulan berapa? Itu udah beberapa minggu. Berapa minggu? Udah ada rasa ingin pindah, nggak betah. Terus karena itu kan emang kemudian setelah anak lalui beberapa minggu, beberapa bulan kemudian kan banyak aktivitas susah. Iya, jadi karena banyaknya aktivitas jadi ya nggak ada waktu lagi untuk memikirkan pindah. Dulu dari kelas 1 anak udah pernah ngikut pidato PSC Public Speaking Contest. Nah dari situ itu udah gimana ya, udah mencetak skill kita. Nah dari mencetak skill jadi sibuk kemudian persiapan ini itu sampai ya nggak kepikiran lagi. Takut juga enggak lagi. Orang tua pun mendukung, orang tua selalu kasih nasihat biar jangan pindah. Berarti cepatlah berbaur dengan teman. Karena kan kita di awal-awal itu kan dengan suasana yang baru ya. Langsung ikut kegiatan PSC ya? Iya. Sebelumnya ada pengalaman ikut lomba nggak? Iya pernah, alhamdulillah sebelumnya di MIN. Juga pernah ikut lomba pidato. Juga pernah berprestasi atau juara-juara ikut lomba emang udah sering. Berarti kalau secara mentalnya sudah terasa sedikit lah ya kan? Tapi walaupun gimana pun ketika masuk pesantren itu ya beda ya bagi dengan ini kan keadaannya bahasa Arab bahasa Inggris jadi apa istilahnya kepikiran beban sama kita. Padahal sebenarnya setelah kita lalui itu kita jalanin nggak kita pikirin kan akhirnya jalan sendiri ya kan. Kelas 1 berarti ada rasa gak betah. Nah kemudian lanjut ke kelas 3. Ini kelas 3 juga jadi momen ini juga nih. Iya benar. Nah, jadi momen kelas 3 ada goyangan nggak? Goyangan ingin pindah ke sekolah lain untuk lanjutkan ke tempat lain lah yang kan biasanya kan anak-anak kan cari sekolah unggul ya kan. Kalau Rami sendiri gimana? Alhamdulillah ketika sampai kelas 3 anak masih betah di Almanar. Masih betah, ya, alhamdulillah. Ada godaan untuk misalnya nggak ada tujuan pindah, nggak ada. Orang tua pun nggak ada isu untuk memindahkan anak, nggak ada. Enggak. Ya, tetap di Almanar. Tetap di Almanar ya. Karena masih ingat Rami berapa jumlah kawan-kawannya dulu? Dulu masih banyak, sekitaran 50 lebih. Iya. Kemudian kelas yang lanjut di aliyahnya? Nah itu baru berkurang 40. Sampai kelas 6 3. Ada kawan dekatnya nggak yang pindah? Ada. Ada. Kawan dekat itu pindahnya dari siapa? Coba sebut siapa? Rodatul Jannah. Rodatul Jannah ya. Orang mana dia? Orang Sigli. Orang Sigli. Karena biasa gini, karena kalau di pesantren itu kan, kalau ada kawan dekat, misalnya ada kawan dekat itu karena pengaruh. Misalnya, saya udah merasa kesepian, walaupun sebenarnya kawan lain banyak, tapi pasti yang namanya kita akan bergaul kan pasti ada 1-2 itu yang close friend ya istilahnya lah. Kalau best friend ya semuanya best friend, tapi pasti kadang satu kamar ataupun ketika kelas 1 mungkin sama dia pertama dulu ngomong pertama kan. Curhat. Ya jadi itu ada kawan yang dekat yang pindah, tapi nggak terpengaruh ya. Alhamdulillah. Walaupun kadang ada rasa kangen sama kawannya. Kemudian di kelas 4 ini sudah berbeda karena ada di kelas 4 pun sudah namanya juga aliyah ya. Iya. Rahmi bagian apa dulu jadi anggota? Alhamdulillah dipilih jadi bagian bahasa. Bagian bahasa. Ketuanya siapa dulu? Ingat? Ketuanya nggak ingat lagi ya. Udah lupa. Nah, tahun berapa? Tahun berapa itu? 2015. Bukan. Oh iya, kamu masuk 2014 ya? 18-19 itu kelas 4. Ya. Kelas 4 ya. Nah, ini kan di kelas 4 gimana perasaan Rahmi kan ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 menjadi anggota. Kadang-kadang ketika menjadi anggota itu kan kita tuh merasa dipaksa dengan keadaan, dengan disiplin yang ada, ya kan?
kadang-kadang nanti lihat akunnya, ini akun ini keamanan bagian paling takuti ya kalau sama santri. Nah, di kelas 4 kan udah berubah posisinya. Ini kamu walaupun belum jadi ketua kepala bagian, tapi menjadi anggota. Paling tidak sudah menggerakkan roda disiplin itu sendiri yang orang menjalankan. Itu gimana waktu itu Rahmi? Posisi Rahmi misalnya, baru tahun kemudian 3 tahun yang lalu saya menjadi santri, tapi sekarang udah jadi orang yang menghandle yang menggerakkan orang anggota-anggota ini. Itu gimana pertama? Jadi juga sempat kepikiran ya, ini gimana caranya? Hasilnya pun belum pernah pengalaman gitu. Jadi ya itu tergantung diri kita. Gimana caranya kita mengoptimalkan diri, kemudian mengatur waktu. Itu kan kelas 4 udah jadi muda biro lagi. Oh ya, di muda biro. Muda biro santri baru kelas 1. Muda biro kelas 1. Iya, asrama baru. Jadi itu emang waktunya harus diatur sebaik mungkin. Nah, jadi ya pandai-pandai kita Ustaz. Kita list poin-poin untuk diri kita, pribadi kita, kemudian poin-poin untuk bagian, poin-poin untuk muda biro, apa saja. Dan setiap hari itu harus ada yang udah kita lakukan. Apa yang kita lakukan, kita checklist. Nah, gitu cara mengatur waktu menurut Anda. Jadi lebih ke timing manajemennya ya. Manajemen. Memang di pesantren itu kita dituntut untuk mahir ya, untuk harus lebih mahir memanage waktu. Apalagi kalau kelas 4 itu kan selain mengatur diri kita juga mengatur anggota. Jadi otomatis kita itu berperan 2 posisi di situ, ya kan? Di satu sisi kita penggerak, kita juga menjalankan disiplin, ya kan? Kemudian kita juga dihadapkan dengan fokus belajar, kemudian juga mengayomi adik-adik kelas. Itu di kelas 4. Kalau boleh tahu Rahmi dulu di kelasnya dulu ranking berapa? Ranking 1. Kelas berapa, Ustaz? Ya, kelas 4 ya. Kelas 4 ranking 1. Kalau di Sanawiyah? Sanawiyah kelas 1 ranking 1. Kelas 1 juga. Kelas 2 turun ranking berapa? 2. Ranking 2. Iya. Siapa yang tikung kamu dulu? Apa? Siapa yang tikung? Itu Salsabila. Itu kan lagi nih, Ustaz. Kelas 1 kami kan masih dipisah kelasnya kan. Kemudian di kelas 2 baru digabung kelas. Nah, ketika digabung kelas, jadi kan udah bercampur ya antara orang-orang yang pinter itu udah bercampur, udah satu kelas, satu ruang. Di situ anak down. semester 1 down. Ya, inilah yang saya bilang dulu kan sama si Nadira sebelumnya kan. Berarti kamu tipe orang ambisius nggak? Nggak terlalu. Tapi memasang target. Iya. Memasang target. Tapi karena tujuan anak itu emang satu. Ada tujuan itu harus tercapai. Oh gitu, bahaya juga ini kalau nggak tercapai kan. Tapi maksudnya masih standarnya nggak terlalu ambisius ya. Karena kalau terlalu ambisius kalau nggak dapat bahaya. Sempat down juga ya. Sempat down. Jadi gimana waktu itu waktu kamu terkalahkan dengan Salsabila itu? Nah, ketika udah down ya bukan down ya. Ranking 2. Ya mungkin merasa menyesal dapat saya kurang belajar gitu. Kemudian waktu liburan, pada liburan Idul Adha, Ana mikir, ini ada yang salah. Ada evaluasinya. Ada yang salah. Apa yang kurang di sana? Di semester 1 itu. Kemudian ada juga saudara-saudara yang datang ke rumah, kemudian bilang misalkan mungkin kurang di sini, mungkin diberikan masukan motivasi lagi. Nah, kemudian dari situ Ana karena ada yang mendukung, jadi Ana lebih semangat, ingin lagi mencapai yang lebih baik ya. Nah, ini bagus nih. Setelah down, kemudian mengevaluasi diri. Jangan sampai nanti kita udah nilai nggak ini, kemudian nggak tahu diri kan. Ini yang paling bahaya ya. Jadi ada upaya mengevaluasi diri. Jadi jangan sampai jangan bilang ranking lah kadang, tapi nggak tahu diri. Maksudnya dalam namanya kita belajar itu yang penting usaha ya kan. Mengenai hasil itu ya serahkan sama Allah lah ya kan. Yang penting kita usaha ya kan, majada wajada. Tapi makanya saya bilang tadi kita boleh masang target, tapi jangan sampai kita terlalu ambisius dalam artian jangan sampai nanti menyalahkan diri terlalu berlebihan ya kan. Ini berbahaya, sikap seperti ini berbahaya karena kita juga yang namanya dalam belajar itu kan pasti ini kan, karena semangatnya naik turun dan segala macam, dan itu juga bagian daripada proses menempa diri sebenarnya dengan dihadapkan keadaan. Nah, juga hidup ini kan roda dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
Jadi kita harus punya sikap siap dengan segala apapun keadaan yang kita hadapi, ya kan? Itu kelas berapa nih? Kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 3 ranking 1 lagi. Lagi belajar lagi hasil evaluasi. Berarti setiap semester ranking 1 terus ya, kelas 1 cuma kelas 2. Semester 1 yang ranking 2. Di semester 2 ranking 1. Berarti sudah bagus hasil evaluasi. Di kelas 3 ranking 1 lagi. Kelas semester 2 juga ranking 1. Kelas 4 masih juga ranking 1, masih memimpin ya. Kelas 4 semester 1 semester 2 ke ranking 1 juga. Kelas 5 juga masih bertahan di ranking 1. Berarti sampai kelas 6 ranking 1 terus ya. Nilai rata berapa dulu tertinggi? Kelas 6 Ustaz. Enggak dari total tuh. Karena kita kan isi yang paling tinggi nilai rata-rata ya, yang jadi juara umum ya. Oh iya. Enggak, belum mencapai. Belum ya. Belum. Siapa dulu waktu itu? Siapa waktu itu yang juara umum? Zati ya? Iya. Zati ya. Zati Umi ya. Tapi kamu di setiap semesternya memimpin terus ya di kelas ranking 1. Tapi sebenarnya gini, dia di pesantren itu memang kadang begini, makanya ini hati-hati juga, misalnya mengukur kadang-kadang khususnya kepada orang tua, maksudnya jangan mengultimatum, misalnya mewajibkan ini kamu harus ranking 1, karena ukuran kesuksesan santri itu bukan di peringkat saja, tapi ada peningkatan dalam kesungguhan, kemudian pada akhlak, kemudian kebiasaan sudah berubah. Kalau usaha pribadi lebih memandang ke situ. Tapi kalau secara akademik, para kita sudah alhamdulillah. Yang penting kita nih usaha di pesantren. Jangan sampai berleha-leha kemudian nggak mau belajar, ya kan? Dimanapun kita sebenarnya usaha itu wajib, ya kan? Usaha itu wajib karena manusia itu wajib berusaha, tidak wajib berhasil, dibilang ya. Kenapa dibilang begitu? Karena kalau kita dituntut wajib berhasil, stres kita, ya kan? Jadi wajib berusaha tapi tidak wajib berhasil, ya kan? Dalam artian ya semua itu ya penting manjada, wajada, kita berusaha, kemudian kita tawakal, ikhtiar, kita sudah berusaha, belajar, berdoa sama Allah, itu. Nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1, kemudian cuma di kelas 2 semester 1 yang pernah jadi ranking 2, tapi itu kan masih dalam 5 besar juga ranking 2 itu kan. Karena Ustaz di pesantren itu kan nggak mudah untuk meraih peringkat 1, 2, 3 karena dengan keadaan kurikulum kita yang berbasis bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan. Kemudian di kelas 5 Rahmi bagian apa? Bagian bahasa. Bagian bahasa, berarti udah di kepala bagiannya. Iya. Memang tertarik di ini bahasa. Bahasa yang main santri kadang dia ada antara dua tuh dia lebih condong ke bahasa Arab, ke bahasa Inggris. Kalau kamu lebih kemana? Atau dua-duanya? Sebenarnya lebih condong ke bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab, nyatanya bahasa Arab. Tapi kan kita juga harus menguasai ini sekarang. Bahasa Inggris juga, bahasa Arab dimakan. Jadi ya lebih suka bahasa Arab sih. Lebih suka bahasa Arab. Itu kenapa lebih suka bahasa Arab? Apa kaidah-kaidah lebih mudah belajarnya atau gimana? Itu karena juga didukung oleh pelajaran di pondok kan banyak yang berbasis Arab. Jadi ya Ana lebih suka belajar bahasa Arab karena memudahkan. Jadi kalau kita udah bisa bahasa Arab, jadi kita memudahkan untuk mengetahui setiap buku-buku yang kita pelajari, buku pesantren, buku pelajaran. Itulah karena saya lihat kan kalau santri itu kan dalam keseharian lebih condong ke bahasa Arab. Tapi sebenarnya kalau pelajari bahasa Arab itu lebih susah, sulit kan kalau belajar lebih susah. Tapi bahasa Inggris itu kayaknya terkesan ini susah ngomongnya, tapi lebih mudah belajarinya. Tapi nggak ada, tergantung orang juga sih. Itu kan pandangan orang berbeda-beda. Berarti jadi kepala bagian bahasa ya. Bagian bahasa. Pernah ikut ini debat-debat, lomba-lomba? Ya pernah. Cuma debat dalam santren saja. Itu kan bagian dari peningkatan skill bahasa juga, ya kan? Bahasa. Dan kelas 6. Nah, di kelas 6 ini kita kadang-kadang berat menjalani. Kenapa saya bilang berat? Karena kita kan sudah mau diproduksi itu, mau jadi alumni, ya kan? Kita digembleng itu jauh lebih all out ya, maksudnya karena kita kan mau ujian dihadapkan dengan itu, pasti pikiran kita bercampur. Rahmi sendiri gimana waktu itu?
kelas 6 itu? Ketika kelas 6, memang benar Ustaz banyak sekali ya. Apalagi aktivitas juga udah mulai. Ya, waktu kelas 6 kalau udah dekat ujian tuh udah mulai nggak ada lagi aktivitas apapun ya. Tapi kan aktivitas bukan aktivitas, maksudnya apa harus poin yang harus dicapai di kelas 6 itu kan banyak. Amalia, kemudian ujian lisan, ujian kelas 6 dari kelas 1 sampai kelas 5 pembelajarannya. Jadi ya waktu itu ya pandai-pandai kita cara atur waktunya. Kembali lagi ke atur waktu tadi. Nah, cara Ana atur waktu itu cara Ana belajar itu mengulang pembelajaran bukan di hari H, tapi sebelum-sebelumnya 1 bulan sebelum itu Ana udah belajar. Iya. Berarti luar biasa persiapan. Karena tipe Ana tuh orangnya bukan nggak bisa belajar di hari H itu langsung nggak bisa dan nggak bisa. Dia harus mengulang dulu dari sebelum-sebelumnya. Berarti kamu menyediakan payungnya jauh lebih lama ya. Jadi man arafa bu'da safari ista'adda ya. Itu bagus tuh. Menyediakan payung. Jangan sampai ini hujan kemudian baru cari payung kan. Ini hal yang bagus nih harus ditiru oleh santri. Kemudian ada gejolak nggak di pikiran kamu ketika kelas 6 dengan beban pikiran yang banyak? Ada nggak rasa stres ataupun kadang nggak betah, tapi nggak mungkin kalau nggak betah. Tapi ada juga mungkin nggak betah karena beban pikiran. Kalau Rahmi gimana itu menyikapi diri itu? Ada rasa stres karena kita belajar dan belajar. Gitu kan. Jadi ya ketika stres itu memang harus ada refreshing. Nah, cara refreshing diri kita ya dengan melakukan hal-hal positif. Misalnya sekarang ya udah cukup belajar dulu. Berarti melakukan misalnya kita ngapain? Misalnya olahraga sebentar nggak apa-apa lah. Misalnya baca-baca buku yang bermanfaat nggak apa. Itu untuk merefresh kepala kita. Karena kan nggak mungkin juga bisa kepala kita langsung belajar dan berarti refreshingan dengan baca buku. Karena kegiatan olahraga pun kalau masalahnya di kelas 6 juga udah mulai dikurangi ya. Memang itu di masa-masa amalia, kemudian buat idat, kemudian mau ada ujian, memang kadang beban pikiran kalau di syuting pakai alat apa kan entah gimana di pikiran kita kan. Tapi di pesantren itu namanya ada refreshing, kemudian kita bisa beribadah, sholat, ya kan. Kemudian selain mempersiapkan diri jauh sebulan tadi, ada nggak trik khusus yang mungkin Rahmi lakukan yang mungkin kawan sendiri nggak tahu? Ya, namanya santri itu kan, Ustaz sering bilang kan, Ustaz sering bilang ke santri, ini Ustaz atau pesantren memberi kunci. Kalian yang membukanya, silakan temukan dengan cara masing-masing. Kalau Rahmi sendiri nih, gimana cara belajar? Nah, selain belajar dari yang nggak dideteksi oleh orang misalnya, itu emang ada. Ana buat catatan khusus satu buku itu udah kelas 6 ya. Catatan khusus, ya di situ tercantum inti-inti dari pelajaran. Inti-inti dari pelajaran. Ya, misalnya pelajaran Tarikh Islam itu kan ujiannya diulang dari kelas 2 sampai kelas berapa? Kelas 2 3 ya. Sekarang. Itu kamu tulis dari kapan? Dari sebelumnya, sebelum ujian. Waktu belajar. Ya. Oh, dari sebelum ujian, bukan dari kelas 2 dulu. Bukan. Oh, bukan. Prepare-nya tuh berarti buat resume. Resume itu untuk memudahkan kita dalam menghafal kan. Jadi Ana tulis misalnya kelahiran Nabi tanggal Tarikh Islam, pelajaran Tarikh Islam, kelahiran Nabi tanggal ini, kemudian Nabi hijrah tanggal ini, Isra Mi'raj gitu. Jadi emang satu catatan khusus dan situ terdapat berbagai pelajaran dari Islam dia, kemudian apalagi pelajaran yang agak sulit yang agak sulit diingat. Itu harus diulang setiap hari. Nah, jadi kan ketika sudah ada catatan khusus memudahkan kita untuk membawa satu buku saja. Nah, gitu. Jadi nggak ribet dengan banyak buku tapi intisari itu mencakupi semua ini ya penjelasannya itu kan. Berarti menulis ulang poin-poinnya. Poin-poinnya saja. Jadi ketika Anda nggak paham datang ke Ustaz dan nah, gitu. Jadi ada yang nggak paham, jadi poin misalnya poin A yang nggak paham. Nah, kita tulis, kita kolomkan, kemudian kita tanya kepada orang yang lebih paham, kepada ustaz senior. Masih simpan buku itu sampai sekarang? Masih, luar biasa. Inilah yang ingin Ustaz gali kan, karena setiap santri itu pasti ada trik sendiri dia belajar. Dan ini menarik sebenarnya diketahui oleh anak-anak lain kan. Karena banyak pesantren kan ke musim ujian tuh, ya kalau saya pribadi lebih sangat semangat sih bisa melihat anak-anak itu kan. Ada yang bangun tengah malam, kemudian dia buat kopi dengan segala usahanya lah. Yang penting dia usaha. Karena pihak pesantren pun melihat itu sebenarnya usaha santri itu, ya kan. Usaha dia
semangat roh dia itu untuk berusaha untuk belajar itu luar biasa, itu apresiasi yang luar biasa. Berarti itulah cara Rahmi tadi. Kemudian ini lebih kepada cara mengkondisikan diri. Ketika di kelas 6 itu kan kita sudah dibebaskan dari organisasi. Kan? Kita tuh dituntut untuk jadi role model, jadi uswatun hasanah. Gimana posisi Rahmi ketika itu dengan khususnya terhadap disiplin pesantren ini? Kadang ada nanti yang waktu kelas 6, saya udah bebas, nggak lagi terbebani dengan organisasi. Kemudian kadang-kadang ada sikap seperti lepas dari disiplin. Padahal di kelas 6 inilah kita menjadi role model, menjadi uswatun hasanah kepada adik-adiknya. Kalau Rahmi mana dulu? Kalau anak dulu ya tetap pada disiplin, Ustaz. Iya memang. Jadi walaupun tidak ada tekanan, misalnya tidak ada disiplin yang ketat lagi, misalnya tidak ada lagi organisasi, tidak ada lagi ini dan itu, mahkamah pun mungkin udah agak dilonggarkan, ya kan? Jadi disitulah cara kita untuk mengatur diri kita sendiri. Kita harus bisa menerapkan sistem-sistem yang sudah diterapkan sebelumnya kepada kita, terutama disiplin, keamanan bahasanya. Nah, ya jangan melanggar. Jadi ada di beban pikiran saya dituntut untuk menjadi uswatun hasanah ya adik-adiknya. Iya. Karena di kelas 6 itu kita banyak tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab sebagai kakak. Disitulah kita berperan. Karena ketika kita sudah menjadi kakak bagi mereka, adik-adik kita pasti akan mengikuti kita. Berarti dhamirnya bermain. Iya, kan? dhamirnya. Karena kesadaran dirinya muncul bahwa saya sebagai kakak kelas yang memang sekarang sudah terbebas organisasi tapi saya ada tanggung jawab memberi uswatun hasanah kepada adik-adik. Harus sadar. Jadi ini berarti kedewasaannya sudah sudah mulai ini kan. Ini sudah masuk dewasa ya kan. Jadi kelas 6 itu tahun berapa dah kamu? Tahun kelas 6 tahun 2019 2019 ya. 2019. Itu berapa jumlah kemarin anak kawannya? 30, lebih kurang 30. Yang putri 30 main banyak ya? Iya, alhamdulillah kami. Total semua dengan putra berapa? Mencapai 50, lebih kurang. Berarti tadi saya ulang lagi poinnya, belajar membuat intisari, membuat rusume, kemudian juga berusaha sholat ya kan, dan menjadi kakak letting yang uswatun hasanah ya, tidak melanggar. Tapi kalau sebelumnya pernah melanggar, pernah masuk mahkamah? Pasti pernah. Mungkin. Dulu sering apa? Keamanan apa ini? Kami apa bahasa? Dua-duanya pernah. Ya itu. Tapi lebih dominan keamanan. Ya biasalah. Nama juga pesantren kan sebenarnya mahkamah itu bukan itu sebagai alat kontrol aja. Karena kita kan pendidikan juga di situ kan. Pendidikan sebagai upaya kita mendidik mentalitas, karakter. Kayak sebenarnya di luar ya kan. Ditilang sama polisi ketika melanggar. Karena kalau kita nggak terbiasa berontak, apa? Tapi kita terbiasa. Kita dididik di mahkamah, dididik untuk bertanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan itu semua dari situ. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu sebenarnya poinnya yang harus disadari oleh santri.